Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawi kita, yang mana insyaallah ya, kita melihat hadis-hadis utama dalam syariat Islam. Ya, bagaimana kita beramal, ya, kemudian kita juga memiliki dasar juga ilmu dalam beramal itu seperti apa. Maka dari itu, eh, kita lihat ya, di hadis-hadis utama dalam Islam ini ya, hadis Arba'in Nawawi. Ya, kita lanjut sekarang masuk ke hadis ketiga ya. Yang mana kita merojaah sedikit ya, dua hadis yang telah kita bahas. Yang pertama tentang ya bagaimana iman atau niat itu sebagian dari amal ya. Yang mana ada ulama berpendapat setengah dari amal itu, ya, itu tergantung niatnya. Ada pendapat yang lain, ya sepertiga dari amal, ya, itu dari niatnya, ya. Yang mana ada unsur-unsur dalam beramal itu, niat pertama, ya tentu niat itu di awal ya. Semua ibadah ya, yang wajib itu harus diniatkan di awal. Nah, ini dengan tanda kutip yang wajib, ya. Nah, gimana yang sunnah? Boleh, ya. Sunnah itu boleh niatnya di tengah. Ya, atau misalkan diubah niatnya di tengah itu boleh, ya. Kemudian setelah niat apa? Kita berucap, ya. Namun nggak harus kita ucapkan dengan niat ya, karena niat yang harus diucapkan hanya dua ibadah saja yaitu haji dan juga umroh, ya. Kemudian terakhir adalah jawareh, ya. Pelaksana dari niat kita, ya. Nah, itu masalah niat ya. Kemudian di hadis kedua ya yang telah kita bahas ya, tentang bagaimana ya unsur-unsur dalam Islam ya, dalam kita berakidah, dalam kita bersyariat, ya, itu ada pilar-pilarnya, ada pondasi-pondasinya, ya. Nah, yang mana pondasi pertama, ya, didudukin oleh rukun iman, ya. Nah, yang mana dengan keyakinan kita, ya, yang dibuktikan juga dengan amal dan juga ucapan kita. Nah, terbukti di rukun iman. Kemudian, ya, tentang syariat Islam, ya, pilar yang kedua atau pondasi kedua tentang syariat Islam, ya. Nah, yang tentu tiga unsur tadi juga masuk, iman, ucapan, iman dalam niat dalam hati, ucapan dan juga perbuatan tubuh kita. Ya, ada ihsan, bagaimana kita memiliki ya, prinsip dalam kita melakukan apapun, ya. Nah, uh, antak budallaha ka'annaka taroh ya. Kita beribadah bahkan dalam penjelasan yang lain, syarah yang lain, ya, selain dari PDF ini, para ulama itu berpendapat dalam kita beramal apapun, ya, ka'annaka tarahu, ya, seakan-akan engkau itu melihat Allah, ya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaroka, ya. Kalau engkau nggak bisa membayangkan, ya, belum bisa konsisten untuk membayangkan ketika engkau beribadah di hadapan Allah, ya, maka yakinilah dan bayangkanlah kalau engkau sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan kita. Bukan hanya ibadah, ya, bukan hanya ketika kita bersama orang lain, sendiri pun diawasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ihsan. Yang artinya ihsan itu apa? Kebaikan. Ya, kalau kita berprinsip seperti itu, seluruh perbuatan kita insya Allah diisi oleh kebaikan. Nah, tinggal bagaimana kita menahan hawa nafsu dan juga godaan hati ya. Maka itulah ya. Kemudian tentang hari akhir yang ditanya oleh malaikat Jibril. Ya. Nah, itu dua hadis yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau dua pertemuan sebelumnya. Kita masuk sekarang fokus kepada pilar-pilar syariat Islam. Kalau kita bicara fikih, semuanya itu kembalinya ke ini. Rukun Islam. Ya. Dan juga pilar-pilarnya yang agung. Nah, kenapa sih? Ya. Nah, segala bentuk
bangunan, apapun yang dibuat pasti harus ada pondasi atau pilar. Begitu juga dalam Islam. Ya. Pilar utama, ya, nah, ada rukun iman. Ya. Pilar kedua, ada rukun Islam. Yang lainnya mendukung pilar-pilar yang kecil untuk menguatkan apa? Diri kita. Ya. Untuk meningkatkan kualitas dan juga derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fokuskan dulu sebagai seorang muslim ya. Para jamaah sekalian kalau ditanya, Mas atau Ustadz, sebagai kita seorang muslim itu yang pertama harus dilakukan apa sih? Bukan hanya ibadah, tapi kehidupan sosial juga. Perkuatlah rukun iman dan Islam itu. Ya. Setelah rukun iman dan Islam kuat, perkuatlah silaturahim. Ya. Setelah silaturahim kuat, sembarikan atau iringi dengan doa. Ya. Nah, maka kita masuk. Ya. Setelah kemarin kita bahas tentang rukun iman, kita masuk sekarang ke rukun Islam. Yang lebih banyak perbuatan fisiknya ya. Nah, dari hadis ya Abu Abdurrahman ya Abdullah bin Umar ya ini anaknya Umar bin Khattab ya atau sering disebut di hadis-hadis yang lain atau sirah nabawiyah Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu ya qala ya sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dia berkata yaqul dia berkata bunyal Islam alal khomsin Islam dibangun di atas 5 pilar atau 5 pondasi. Ya, jadi kalau ada seorang Muslim, dia ngakunya Muslim, tapi ada pilar-pilar yang tidak ia laksanakan, ya, ketika dia mampu, maka berkuranglah ke atau diragukanlah kemuslimannya. Ya, seperti rukun iman. Ya. Rukun iman ada 6. Ya, satunya dia yang nggak yakini, bukan berarti dia nggak beriman, tapi diragukan atau berkurang keimanan. Ya. Yang pertama apa dalam rukun Islam? Syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat. Nah, tapi ingat para jamaah sekalian, ya, walaupun syahadat ini amalan ucapan, namun untuk memaksimalkan syahadat bukan hanya ucapan. Bahkan yang terpenting dalam syahadat itu apa? Unsur-unsur dalam syahadat mempraktikkan syahadat hati. Ya. Nah, banyak orang syahadatnya sama, ya Om ya. Fulan A, B, C, syahadatnya satu. Itu syahadatnya Islam. Tapi ketika ditanya, Allah itu siapa sih? Ya, Muhammad itu apa sih? Ditanya seperti itu, mungkin jawabannya berbeda. Maka untuk merealisasikan inti atau unsur dalam syahadat itu berbeda. Yang pertama itu apa? Dari hati. Nah, ini berkaitan tentang ilmu. Ya. Karena nggak mungkin dia memiliki keyakinan kalau ilmunya nggak tepat atau kurang. Ya. Nah, maka insya Allah kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga soheh ya dan juga baik di sisi itu. Nah, kemudian yang kedua, ini ibadah paling banyak disinggung dalam Al-Quran dan juga hadis. Apa? Iqamus sholah. Mendirikan sholat. Atau kalau di sini, ya, ini masdar, ya, berarti mendirikan sholat. Ya. Sholat, syariat Islam yang pertama kali turun. Syariat Islam sebelumnya itu, ketika diwajibkan, ya, itu kan semuanya setelah Rasulullah SAW hijrah. Ya. Ya. Namun syariat utama dalam Islam yang nggak pernah lepas. Yang pertama itu sholat. Baru turunlah atau dibiasakanlah puasa seperti kaum-kaum Nabi sebelumnya. Ya, makanya nggak heran ibadah sholat itu ibadah yang waktunya sedikit, apa sempit ya. Ibadah sholat itu paling orang sholat berapa menit sih? Ya. Nah, namun untuk memaksimalkan itu sulit. So ya, Pak Jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk khusyuk. Nah, tapi gampang nggak khusyuk dalam sholat, gitu kan? Itu pertanyaan kembali ke kita. Ya, kita singgung dengan hadis yang lain ya bahwa ya Rasulullah SAW pernah menyinggung para sahabat
yang meremehkan ibadah sholat. Ya, seakan-akan hanya ibadah badan. Tapi ingat, Rasulullah SAW pernah berkata ya, nanti di akhirat ada seseorang yang tidak diterima sholatnya selama 60 tahun atau di riwayat lain 40 tahunnya. Sholatnya rajin, tapi nggak diterima. Itulah sulitnya untuk mendirikan sholat. Ya, memaksimalkan sholat afwan, lebih tepatnya memaksimalkan sholat. Ya, kalau mendirikan ya kita sholat secara tubuh, tapi pikiran kemana-mana ya bisa aja. Kan cuma mendirikan. Tapi memaksimalkan sholat, nah itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, wa ita'uz zakah. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Nah, zakat yang wajib kepada seluruh kaum muslimin, zakat fitrah ya, yang ditunaikan sebelum ya atau ya sebelum dari Idul Fitri. Ya. Nah, selainnya apa zakat mal? Ya, kalau sekarang para ulama ya atau telah difatwakan ya bahkan di Indonesia secara resmi oleh DSN fatwa DSN MUI ya bahwa zakat profesi sudah termasuk zakat ya. Nah, karena dalam hadis, ya, zakat itu kan zakat perdagangan, perkebunan, peternakan, zakat madu, itu zakat madu berbeda ya. Zakat harta karun, zakat emas dan juga perak. Nggak ada zakat profesi. Ya, karena pada zaman Rasulullah SAW, ya, semuanya itu dijadikan pedagang ya. Profesi-profesi yang dijadi apa sebagai budak saja atau asisten gitu ya. Nggak banyak mereka bisa menghasilkan uang. Ya, tapi zaman sekarang profesi sudah bisa menghasilkan uang lebih. Maka dimasukkanlah ke unsur zakat dengan kias-kias yang sahih, kias-kias yang benar. Kemudian yang keempat, wahajul bait, ya, menunaikan ibadah haji, ya. Para ulama, ya sebelum anda bahas tentang haji, keutamaan haji, para ulama itu ada yang berijtihad. Apakah haji termasuk umroh? Atau umroh itu ibadah terpisah dari haji. Jadi kenapa bisa diijtihadkan oleh para ulama seperti itu, para jemaah sekalian? Karena ketika ada dalil berunsur haji, tidak termasuk umroh. Tapi ketika ada dalil umroh, ada dalil yang haji, kalau kita unsurkan umroh itu termasuk haji, maka termasuk dari syariat umroh juga. Ya, walau alam, ya. Menurut anak pribadi, umroh dan haji itu lebih tepatnya beda. Karena ada beberapa syariat yang mana dibedakan antara umroh dan juga haji. Ya, yang satu batal, satu enggak. Ya. Nah, yang lain-lainnya juga seperti para ulama yang berpendapat bahwa syarat haji dan umroh itu jadikan satu gitu. Hmm. Karena syarat dan juga rukun-rukunnya kan mirip. Ya. Nah, namun jadi kalau misalkan kita mengambil pendapat para ulama bahwa haji dan juga umroh itu satu, berarti umroh itu juga wajib, Mafhum ya? Dalam kitab Ijtihad Bidayatul Mujtahid ya dari Imam Ibn Rushd, eh, pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan wajib bahwa mereka itu mewajibkan umroh karena syariatnya satu. Hmm. Jadi kan ada tiga jenis ibadah haji. Ada yang haji doang, ada yang haji sama umrohnya jadi satu, ada yang umroh dulu baru haji, ya. Nah, jangan ihram yang sama. Maka ketika dia cuma haji doang, maka harus disempurnakan dengan umroh juga di kesempatan yang lain. Namun walau alam, ya, korelasi dalam hadisnya atau wajul istidlal dalam hadis-hadis yang ada tentang umroh dan haji, maka lebih kuat haji dan umroh itu dibedakan. Syariat hukumnya juga pasti berbeda. Ya. Nah, didukung dengan hadis yang lain juga ya. Banyak hadis yang mendukung. Ketika para perempuan nggak bisa mengikuti haji wadahnya Rasulullah, yang mereka lakukan bisa hanya umroh. Masalah ya. Rasulullah tidak mewajibkan mereka harus berumroh berbeda dengan haji bagi yang Kalau tentang keutamaan haji, ini ibadah yang mana ini ibadah terakhir yang mana Rasulullah SAW upayakan sebelum beliau sakit. Ibadah yang mana beliau perjuangkan selama hampir 3 tahun atau bahkan 4 tahun dari Sulhu Hudaybiyah tahun 6 Hijriah yang Rasulullah SAW bisa melaksanakan tahun
10 Hijriyah atau akhir-akhir 10 Hijriyah. Ya. Nah, inilah bagaimana ibadah haji, ya, yang turun syariat tahun 5 Hijriah ini, dia itu diwajibkannya tahun 5 Hijriah, menjadi ibadah yang paling sulit secara fisik. Makanya ada fikih haji itu, fikih haji dan umroh itu dibedakan biasanya kalau di kuliah itu materi. Ada nanti syarat-syarat dan juga rukun-rukun haji. Ya. Beda dengan ibadah yang lain. Haji itu nggak wajib ketika dia nggak mampu. Walaupun dia punya harta. Kalau dia masih nggak mampu secara fisik, keamanan jangan, ya, jangan, ya. Nah, karena syaratnya haji itu yang ditambahkan selain dia mukallaf apa? Aman secara fisik dan juga aman secara finansial. Jadi kalau dia nggak mampu atau dia ngutang, ya, berarti dia nggak wajib untuk berhaji. Apalagi sampai ngutang, jangan. Ya, yang terakhir apa kelima? Saumu Ramadan. Ya, afwan, saumu Ramadan. Ya, puasa dalam bulan Ramadan. Nah, ini juga, ya, ibadah-ibadah itu diniatkan. Itu yang paling penting. Sama kayak puasa Ramadan. Puasa Ramadan banyak orang udah mudah gitu, ya. Mudah untuk melaksanakan puasa, ya. Namun bagaimana tentang dia kualitas ibadah puasanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti di hadis lain, ya. Inna siyamuli wa ana ajzi bihi. Atau fa inna saumuli wa ana ajzi bihi, ya. Jadi puasa itu kata Allah, seluruh ibadah itu ada takarannya, ya. Nanti di akhirat udah ada timbangannya. Oh, kamu sholatnya sempurna, dapatnya 2 gunung Uhud misalnya. Oh, kamu berinfak kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Nah, itu balasannya seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah. Kemudian kamu berumrah di 10 akhir Ramadan misalkan, ya. Nah, ibadah seperti berhaji bersama Rasulullah dan ibadah-ibadah yang lain. Ada takarannya. Beda dengan puasa. Puasa itu nggak ada takaran. Cari hadis tentang puasa. Kalau kamu puasa Syawal, ya, itu kan ada, ya, apa namanya? Seperti kamu berpuasa sampai eh, tahun setelahnya gitu, ya. Namun nggak ada seperti kamu berpuasa eh, Syawal seperti 2 gunung Uhud, seperti apa namanya, eh, yang lain-lainnya contoh-contoh ya dalam hadis, ya. Jadi puasa itu Allah yang membalasnya dengan takaran Allah sendiri, ya. Jadi penilaiannya itu sangat-sangat objektif, ya, kalau puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung orangnya. Ya, sama-sama menahan lapar dan juga haus dari Tulu'ul Fajr Ats-Tsani atau lebih tepatnya subuh sampai Ghurubus Syams, sampai maghrib gitu, ya. Nah, pahalanya nggak tahu, ya. Kita nggak tahu bedanya tuh seberapa jauh, kita nggak tahu, ya. Bahkan di hadis lain, ya, ada orang berpuasa hanya untuk menahan lapar dan juga haus. Inti lain hanya mengukurkan kewajiban aja lah gitu, ya, dalam tafsir. Biar dia nggak dosa, tapi nggak dapat apa-apa, ya kayak gitu. Bisa jadi. Ya, rawahu Tirmizi wal Muslim, ya. Nah, ini apa namanya? Kurang ini. Riwayatnya ada riwayat dari Imam Bukhari juga, ya. Nah, itu tentang apa namanya? Terjemah hadisnya, ya. Kita lihat poin-poin yang penting dalam hadis tersebut, ya. Hadis ini tentang rukun Islam yang merupakan hadis yang sangat agung, ya. Seperti tadi yang kita lihat, ya, pilar-pilar Islam, pondasi-pondasi Islam itu ya dari rukun Islam ini, ya. Sebagai salah satu, ya, kaidah Islam. Jadi kaidah-kaidah fikih, ya, Om, ya. Unsurnya itu dari hadis-hadis utama, hadis-hadis rukun Islam, rukun iman, ihsan, hadis-hadis tentang takwa, hadis-hadis tentang niat. Nah, kaidah-kaidah itu turun, ya, atau dari kias-kias itu turun, kaidah-kaidah, ya, yang nanti dipelajari oleh orang-orang ulama-ulama fikih, ya, dan mengandung berbagai hukum. Nah,
Hal ini disebabkan di dalamnya menjelaskan tentang pengetahuan agama. Kita tahu nih, ini yang harus kita laksanakan yang utama, ya rukun Islam, ya sebagai apa? Pondasi kita, ya. Nah, ibadah-ibadah yang mana menjadi pondasi dalam keislaman kita. Jati diri kita sebagai seorang muslim. Pondasi paling besar tuh itu, ya. Kelima ibadah ini. Yang satunya secara lisan, yang keempatnya secara fisik, ya. Nah, dan juga kumpulan dari rukun-rukun yang lain. Jadi rukun, kaidah, prinsip-prinsip dalam Islam yang menentukan akad-akad juga. Itu turunan dari lima rukun Islam ini para jemaah sekalian. Ya. Syahadat. Turunannya syahadat apa? Zikir, doa, ya. Salat, ya. Turunannya apa? Ibadah jawareh yang lain, ya. Ibadah fisik yang lain, ya. Seperti apa? Sodako, apa? Sodako itu zakat, ya. Turunannya, ya. Nah, salat itu banyak ibadah-ibadah lain turunnya dari salat, ya. Silaturahim dari mana? Salat, ya. Ada ulama yang menafsirkan bahwa kenapa para lelaki itu diwajibkan ke masjid untuk apa? Ya, mereka bersilaturahim ketika sedang sholat, ya, ketemu orang-orang sekitar, bersilaturahim. Seperti para sahabat, lihat para sahabat mereka habis sholat itu nggak pernah langsung beranjak, mesti membuat majelis, berdiskusi tentang Islam, ya. Nah, kemudian menurut Rasulullah curhat tentang permasalahan mereka. Itu kalau pribadi ditunggulah sampai para sahabat pulang, Rasulullah masuk ke diaman dia atau rumahnya Aisyah biasanya. Nah, baru mereka bisa meminta izin. Nah, turun dari sholat. Ya. Kemudian puasa, ibadah untuk menahan diri sendiri, hawa nafsu, ya. Menahan godaan syaiton, emosi. Jadi apa? Puasa. Lihat ya. Di hadis yang lain, kalau orang emosi suruh apa? Orang-orang yang sering emosi, ya, tidak bisa menahan emosinya, disuruh apa? Coba sering-sering puasa. Orang yang ingin nikah atau syahwatnya sudah tinggi tapi belum mampu untuk nikah, diperintahkan untuk apa? Puasa. Ya. Jadi banyak rukun-rukun, banyak kaidah-kaidah atau hukum-hukum itu turunan dari lima rukun ini, maka dibilang ini pilarnya Islam. Ya. Ibadah-ibadah yang itu turunan dari lima rukun ini. Zakat, ya, turunnya ada sodakoh, ya kan? Ada infak, ada hibah, ada wasiat, ya, ada waris, ya kan? Afwan waris, ya kan? Dan yang lain-lainnya, ya. Yang terakhir apa? Hajjul bait, ya, ya berhaji, ya. Turunannya umroh, ya. Kemudian apa? Jihad, ya. Nah, secara fisik ya, masih jihad secara fisik, ya. Kemudian apa? Yang lain-lainnya, ya, secara fisik yang kita harus bersafar, ya. Nah, ini maka ya, kita bisa lihat kalau lima pilar ini kita laksanakan, ibadah yang lain itu lebih mudah, ngikut. Orang memikirkan dia punya harta, oh saya harus berinfak, saya harus mengeluarkan zakatnya. Dia akan mudah untuk bersodakoh, berinfak kepada orang yang membutuhkan. Ya. Orang sering puasa, dia insya Allah nggak mudah emosi, bisa menahan hawa nafsunya. Ya. Ketika dia berucap, dia berpikir dulu sebelum berucap. Karena dibiasakan untuk menahan diri, yaitu saum. Ya. Saum itu kan secara bahasa kafaya kufu, membatasi atau menahan. Ya. Ketika orang biasa disiplin sholatnya, maka dia akan bisa mengatur kehidupannya lebih disiplin juga. Ya. Karena tertata hidupnya. Ya. Nah, sholat dari subuh, agak panjang ke zuhur, ke asar, maghrib, isya, setelahnya istirahat. Ya. Ditata. Ya. Jadi diatur waktunya oleh waktu-waktu sholat. Nah itu kalau dipraktekkan di perusahaan, di kerjaan, ya kamu habis asar baru boleh pulang, tapi asar dulu di sini berjamaah. Ya, kemudian waktu isoma, istirahat sholat makan, di waktu zuhur, ya, selesai kerja, ya, mau makan dulu boleh, sholat dulu boleh, ya, tapi waktunya diawasi ketika
sholat zuhur, bangun ketika subuh, ya. Nah, kemudian bertemu keluarga ketika maghrib sampai isya. Setelahnya istirahat bersama keluarga. Itu kalau diatur seperti itu, insya Allah kehidupan kita, ya, sosial kita, silaturahmi kita itu tertata. Nah, ya. Nah, itu bagaimana ibadah-ibadah yang itu turunan dari rukun Islam ini. Kalau kita bisa maksimalkan rukun Islam ini, 5 dari rukun Islam ini, ya. Atau kalau yang berfisik itu ada 4, insya Allah ibadah yang lain lebih mudah. Nah, makanya disebut dengan pilar pilar Islam. Ya. Nah, ini secara kita masuk ke kosakata. Ya, ada fi'il madi majhul, bunia. Ya, bunia itu artinya bana yabni. Bana yabni itu artinya membangun. Ya, binayah, ya kan? Bangunan. Ala khomsin ya, atas 5. Ya, 5 rukun atau 5 pondasi. Ya, ala itu artinya di atas ya. Ya. Nah, dibangun di atas ya, 5 pondasi. Syahadah ya, syahadah itu ya, seperti kita tahu, ucapan atau persaksian. Nah, mengucapkan dan membenarkan, maksudnya membenarkan itu mempersaksikan. Ya. Yang mana persaksian itu kan kadang ucapannya dengan hatinya bisa berbeda. Ya, ucapannya dia syahadat. Nah, hatinya Allahu a'lam. Ya. Maka diiringi dengan hati. Ya. Biar maksimal. Ya. Biar kita tahu makna syahadat itu apa. Ya. Nah, kemudian ada lafzu jalalah ya. Nah, la ilaha illallah. Ya. Ya. Ada iqamas sholah. Iqamus sholah. Mendirikan. Ya. Dan yang lain. Nah, itu secara bahasa ya. Yang tadi kita udah singgung juga. Ketika kita terjemahkan. Sekarang kita masuk ke poin keempat yaitu tentang unsur-unsur fikih dalam hadis tersebut. Yang pertama tentang pondasi Islam. Ya, Rasulullah SAW mengumpamakan ya, bahwa Islam yang dibawa, ya, yaitu apa? Syariat Islam yang beliau bawa untuk mengeluarkan manusia dari kekufuran atau kejahilan, untuk menjamin surga dan juga menjauhkan dari api neraka. Ya, ini seperti bangunan yang kokoh yang berdiri dengan pondasi. Ya, ah, tadi kita bahas bahwa pondasi Islam yang kuat itu ada dua sisi, ya, yang harus satu sama lain saling menguatkan. Pondasi satunya ada 5 pilar yang mendukung pondasi itu biar kuat. Ya. Yang satunya ada 6 pilar untuk mendukung pondasi itu agar bisa kuat. Nah, seperti iman dan Islam, ya. Nah, jadi biar ke seluruh sisinya bisa kuat, maka kuatkanlah rukun Islam dan iman. Yang pertama ada syahadat sebagai pilar utama dalam kita membangun. Ini kalau kita bangun anggapan udah kayak semen gitu ya, atau batu bata. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa kita bangun. Atau kalau misalkan seperti apa bangunan yang terbuat dari kayu ya kayunya gitu ya. Bahwa kita bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah dan juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya yang benar. Ya. Nah ini yang mana kita bisa lihat dalam unsur syahadat ya. Kalau kita bahas waktu ya, dan walaupun nggak masalah ya kita bahas tentang syahadat dan juga apa namanya syahadat kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad ini tidak bisa dipisahkan ya. Makanya syaratkan unsurnya dua. Syahadatu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kalau ada salah satu dia nggak yakinin aja berarti dia belum masuk Islam. Seperti apa? Abu Sufyan dulu ya. Ketika mau Fatul Mekah ditanya Rasulullah, ya, engkau yakin bahwa Allah itu ya, Tuhanmu? Ya, kata Abu Sufyan, aku yakin sebelum engkau ya mendatangiku atau sebelum engkau mendakwakan Islam. Ya, apakah engkau meyakini bahwa aku ada utusannya yang benar? Nah, Abu Sufyan baru menjawab ya, aku ragu tentang hal ini. Ya, berarti dia Islamnya kurang atau syahadatnya itu bisa diterima. Ya. Nah, maka dalam kata la ilaha illallah itu ada nafi wa isbat. Nafinya apa? La ilaha. Enggak ada Tuhan. Illallah. Isbatnya itu kecuali Allah. Nafi itu artinya meniadakan. Isbat itu artinya menetapkan. Ya, meniadakan Tuhan selain Allah. Yang meniadakan Tuhan dan menetapkan Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu unsurnya dan kita harus yakin.
Jadi nggak ada kehendak selain Allah. Nah, ini menentukan akidah, ya. Nggak seperti Murji'ah, ya kan? Mereka bilang ya Allah itu nggak punya kehendak, dia itu nggak bukan maha mengetahui, dia itu mengetahui setelah terjadi aja gitu. Nggak seperti itu. Atau seperti Qadariyah yang memaksakan seluruh kehendak, seluruh perbuatan kita nih pada zaman sekarang. Kata Qadariyah apa? Itu semua itu dipaksa oleh Allah. Jadi kita nggak bakal berdosa, kata. Nah, seperti apa? Berarti lihat dari rukun iman dia. Dia ngerti nggak syariat maksudnya apa? Gitu kan? Nah, dia ngerti nggak kehendak itu, kehendak Allah tuh sifat kehendak itu apa? Ya, dalam kitab apa namanya Aqidah Wasithiyah. Hmm. Kemudian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa syariat yang benar, ya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua ada pondasi salat, ya. Menjaga salat dan mendirikan pada waktunya, ya, bukan di awal waktu ya, namun pada waktunya, ya. Jadi di awal waktu itu sunnah. Wajibnya apa ya pada waktunya. Masa di tengah waktu, di akhir waktu nggak masalah. Ya. Walaupun lebih sempurna di awal waktu ya. Kenapa? Ya, kita ingat ya pada zaman sekarang para ulama ada berpendapat salah satu bentuk laknat Allah itu ketika orang malas beribadah. Nah, jangan sampai orang malas beribadah nanti ujung-ujungnya jadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melaksanakan dan menyempurnakan. Nah, ingat, melaksanakannya itu ikom, melaksanakan. Menyempurnakannya kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya disempurnakan, syarat sah sholat, ya kan, rukun-rukun dalam kita boleh melaksanakan sholat, ya, menjaga sunnah-sunnah dan juga adab-adabnya, ya, nggak cuma bakbuk-bakbuk ibadah sholat selesai, enggak, ya, sunnah-sunnahnya kita maksimalkan, kita beradab dalam sholat, ya, dalam keadaan bersih, suci, pakaian yang baik, ya. Kalau kita lihat seperti auratnya laki-laki kan cuma sampai pusar. Jadi kalau kita sholat laki-laki ya, pakai sarung doang nutupin pusar sah sah. Tapi sopan nggak? Enggak ya, nggak sopan. Maksud telanjang dada kan nggak sopan. Sah sah, cuma kan nggak sopan seperti itu. Ya, atau pakai baju yang apa namanya bergambar misalkan bermakhluk hidup atau misalkan nggak baik ada ucapan nggak baik sah sah. Tapi kan nggak adabnya kurang. Ini harus kita perhatikan. Ya. Sehingga dapat diraih hasilnya, pahalanya dengan sebagai seorang muslim yang hakiki. Cerminkan kita sebagai seorang muslim itu dari kita bersosial dan juga ibadah kita. Sholat, pakai pakaian yang layak. Enggak harus bagus, mewah, enggak. Layak aja cukup. Ya. Nah, cerminkan dari kita beribadah juga. Ya. Kita jaga ya unsur-unsur sholat. Atau tempat kita masjid kita jaga. Ingat di dalam hadis lain ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seseorang yang menjaga salatnya. Maka jagalah salat kita. Insya Allah, Allah akan menjaga kita. Nah, jika semua itu dilakukan dengan maksimal, rukun-rukunnya, adab-adabnya, syarat-syarat sholatnya, syarat sah sholat, kemudian sunnah-sunnahnya, maka ia akan meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Nah, kita lihat di Syarah Al-Wafi ini. Ketika dia bisa memaksimalkan sholat, lambat laun nanti perbuatan keji itu akan jadi sesuatu yang tabu bagi diri dia. Nah, paham ya pada zaman sekarang ini. Jadi kalau orang menjaga sholat, lama-lama tuh dia kayak, ah udahlah ngapain ngelakuin ini, nggak benar, ngapain ngelakuin ini, nggak ada manfaatnya. Karena dia menjaga sholatnya dengan baik. Ya. Nah, jadi salah satu ciri-ciri orang sholatnya baik ya, dan benar, dia mengikuti dengan akhlaknya. Ya. Nah, jadi kalau ada Ustaz atau Mas, ada orang sholat rajin, tapi naudzubillah akhlaknya gitu. Pertanyakan sholatnya seperti apa. Sebagai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ya, ayat 45, wa aqimis sholah dan dirikanlah sholat. Ini perintah Allah. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sungguhnya sholat itu sebagai ya upaya untuk mencegah ya perbuatan keji dan juga munkar. Ya, yang mana keji dan munkar ini pondasi utama maksiat. Nah, kalau orang bermaksiat gak jauh dulu. Kalau nggak keji ya munkar, gitu aja, ya kan? Munkar itu apa? Menyelisihi. Ya, fahsya itu apa? Keji, nggak pantas. Ya, jadi munkar itu menyelisihi syariat Islam. Fahsya itu ya perbuatan yang tidak pantas dipandang atau tidak pantas bagi seorang hamba untuk melakukannya. Ya. Nah, ada orang melakukan memandang oh ini pantas, tapi menilai syariat Islam munkar. Ya. Nah, dan juga yang fahsya, keji itu menyelisih syariat Islam pasti. Ya. Jadi berkaitan itu pasti dua. Ya. Nah, kemudian di hadis yang lain dari hadis Hasan Abu Nuaim, ya, ciri-ciri seorang Muslim yang tanda seorang mukmin, ya, dia Muslim dan juga imannya bagus, sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah SAW atau hadisnya Rasulullah SAW, ya, alamatul mukmin, ya, tanda seorang mukmin, ya, antara syirik dan juga kufur, ya, baina syirki wa kufrin, ya, inna sholah, ya, bis sholah apa? Dengan sholatnya orang kalau sholatnya benar, benar ya, maksimal. Tadi kan ada lihat di penjelasan atas, memaksimalkan sunnah, adab, syariat, syarat, dan juga rukun. Kalau itu dilaksanakan, ya, syirik, kufur itu makin menjauh. Ya. Nah, dan di sabda yang lain lagi, ya, as-sholatu imaduddin. Ya. Sholat itu adalah fondasi agama. Ya. Nah, itu tentang sholat. Kemudian menunaikan zakat. Nah, jadi pada zaman sekarang ini sholat kan seringnya. Udah bertahun-tahun sholat. Bahkan ada yang mungkin dari kecil udah sholatnya rajin. Tapi tahu nggak maknanya sholat? Sudah memaksimalkan belum? Nah, kita pertanyakan. Ya. Nah, kemudian menunaikan zakat. Ya. Bagi yang mampu atau sudah memenuhi syarat wajib zakat. Ya. Nah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Mu'min ayat 4 ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun ya. Nah, dan itulah ciri-ciri seorang mukmin yang mereka melaksanakan zakat dan menunaikannya ya. Harta banyak zakat nggak ditunaikan. Allah nanti marah kepada dia gimana? Gitu kan? Kalau kita laksanakan seluruh orang yang mampu melaksanakan zakat dikelola oleh Baitul Mal, kalau sekarang Basnas atau Lasnas dengan baik atau dan benar, makmur om, nggak ada insya Allah nggak ada yang miskin. Ya. Afan bukan nggak ada yang miskin, nggak ada yang kekurangan. Mungkin dia masih fakir, masih miskin, tapi keadaan dia sampai benar-benar kekurangan. Ya kalau dikelola dengan benar, ya, maka syariat Islam itu sempurna. Namun bagaimana kita melaksanakannya? Ya, percuma syariat itu sempurna, tapi melaksanakannya malah bertolak belakang. Ya. Yang mana harta zakat malah diambil yang mana bukan haknya. Ya sudah, syariat itu sempurna, tapi pengelolanya yang keji, tidak pantas itu, bukan haknya dia. Ya. Dan juga di firman Allah Subhanahu wa taala lain ya, surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, ya. Dan orang-orang yang punya harta lebih, ya, yang diberikan kepada dia, ya. Ada bagian-bagian milik hak orang lain yang sudah ditentukan oleh syariat, ya. Lisaili wal mahrum. Bagi orang-orang yang membutuhkan. Sa'alayas ilu itu meminta. Namun di sini orang-orang yang membutuhkan, ya, yang meminta ya. Nah, kurang setuju nih terjemahannya. Bagi orang-orang miskin yang meminta, kalau lebih tepatnya dalam tafsir itu yang membutuhkan, ya. Wala mahrum, ya. Dan orang yang tidak punya apa-apa, ya. Ya, dia udah apa namanya kurang harta, nggak punya orang lain untuk membantu ya sudah. Ya. Zakat mal merupakan ibadah harta yang kalau terwujud, nah, keadilan sosial masyarakat, ya. Seperti di Pancasila itu kan ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini mau dipraktekkan Pancasila kelima ini, ya, sila kelima, praktekkan zakat dengan benar, ya. Hmm. Karena dengan zakat ini bisa memberantas kefakiran dan juga
menyetarakan seluruh kebutuhan, ya. Nah, ini bagaimana syariat itu begitu sempurna. Namun zaman sekarang nggak banyak orang bisa melaksanakannya dengan benar, ya, mengelolanya dengan benar. Ya. Kemudian ada ya Hajjul Bait, ya. Nah, yang mana dimulai boleh kita masuknya apa namanya berihram dari bulan Syawal, ya. Nah, nah, ini bagaimana ya haji yang tadi Anda sebutkan, ibadah badan juga harta yang cukup sulit, ya, paling besar lah gitu ya. Yang mana kita bisa lihat banyak kuasa Allah itu kita lihat di tanah haram. Banyak mukjizat-mukjizat yang kita nggak bisa masuk secara akal di tanah haram. Ya. Dan kita benar-benar memaksimalkan ibadah kita. Jadi nggak selalu orang haji dan umroh itu yang maksimal ibadah, tapi kita maksimalkan usaha. Ya. Bisa jadi orang umroh, haji ya, nggak merasakan apa-apa mereka karena tidak dimaksimalkan dengan tepat. Ya. Maksimalkan haji umroh dengan tepat. Jangan jadi gengsi malah. Ya. Dijadikan itu sebagai sarana beribadah gitu dengan maksimal. Itu tujuan dari haji juga. Ya. Maka di atas semua itulah ya, yang mana untuk manfaat yang besar tentang hati dan juga badan kita. Ya. Nah, dipondasikan dengan haji. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28, ya. Wa'adzin, ya. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalau, ya. Wa ala kulli domiri ya'tina min kulli fajin amiq, ya. Dan kalian bersegeralah untuk menunaikan haji, ya. Berserulah atau bersegeralah, ya. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, ya. Dan mengenai unta-unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, ya. Nah, jadi kita lihat usaha-usaha orang berhaji, usaha-usaha orang umroh, ya. Nah, maka setiap langkah itu, kalau kita maksimalkan umroh, orang ada yang baru melangkah aja, ya, baru berihram tuh mereka udah nangis gitu, karena mereka benar-benar bersyukur bisa beribadah umroh, bisa beribadah haji. Ya. Ketika mereka masuk, ya, dengan niat, ya, wa atim hajja wa umrotalillah, ya, dengan niat seperti itu, ya. Nah, dengan masuk Masjidil Haram, ya, al-mughfir lidzunubi waftah li abwaaba rahmatik, merinding orang melihat kuasa Allah. Orang begitu banyak untuk mencari ridho Allah. Maksimalkan di situ, ya. Dari orang jauh manapun, segala penjuru dunia, ya. Niat mereka ya untuk mencari ridho Allah. Seharusnya seperti itu. Yashhadu manafi alahum, untuk menyaksikan bagaimana manfaat bagi mereka sendiri. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, ya, dan juga menyebut nama-nama Allah di hari-hari yang mereka sudah ditentukan, ya. Nah, kalau misalkan apa namanya umrah waktu sedikit, ya, maksimalkan, ya. Nah, karena ibadah apa tawaf sa'i itu kan nggak ada ucapan khusus yang diwajibkan, ya. Banyak berdoa, banyak berzikir, ya. Nah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ya. Dan mereka harus berenungi, ya, tentang rezeki-rezeki yang ya Allah berikan kepada mereka, ya, dari binatang ternak. Kalau sekarang kan banyak, ya, untuk bentuk berdagang, ya. Renungilah di ketika kita beribadah haji, umroh, ya. Sejauh ini kita dapat rezeki itu dari Allah, ya. Yang mana kita maksimalkan dalam ibadah haji dan umroh, ya. Jadi jangan berpikir, oh haji dan umroh ini harta kita langsung berkuras habis. Itu kita investasi. Ketika para jamaah kita sudah mampu untuk berhaji umroh, berpikirlah bahwa ini investasi kita, ya. Yang mana Allah kalau kita niatnya baik, kita maksimalkan haji dan umroh kita, ya. Allah akan balas dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, itu bagaimana kita berinvestasi dalam Islam, ya.
Bukan hanya dalam saham saja kita berinvestasi, ya kan? Nah, kita ke BI untuk kita beli saham, ya. Terus sekarang sudah ada IPO, IPO ya, Internet IPO untuk kita membeli saham, investasi di situ, dimanapun kita berada. Investasi itu dalam kita beribadah. Orang beli saham dimanapun, kita bisa berdoa dimanapun. Sama-sama investasi, ya. Nah, jadi nggak ada namanya kita nggak nggak ada kesempatan beribadah, bohong. Dia hanya malas, kok. Ya. Doa dimanapun kita berada bisa doa, ya. Nggak ada bilang dia kesempatan beribadah terkuras, nggak ada. Ya. Nah, fakulu minha wa at'imu ba'isal faqir. Ya. Hmm. Maka makanlah sebagian darinya, dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah lancarkan kepadanya. Dan sebagiannya wa at'imul ba'isa, ya. Dan berikanlah sebagiannya dari harta kalian kepada orang-orang fakir, orang-orang sengsara. Ba'isal fakir, ya. Sengsara dan juga fakir. Siapa ba'isal fakir? Duafa. Kalau zaman sekarang siapa yang sengsara dan juga fakir? Saudara-saudara kita di Palestina, ya. Sengsaranya Masya Allah. Nah, kita jadikan itu sebagai kita ladang kita beribadah, ya. Makanya jangan kaget pada itu mas kalian. Apa namanya? Kalau kita beribadah apapun, orang niat baik apapun, nggak harus muslim. Mereka tahu orang-orang sengsara dan yang dan fakir yang pantas untuk ditolong. Ya, ada orang sengsara karena kejadian dia sendiri, salah dia sendiri. Ya. Ada orang fakir, ya. Namun itu karena dia tidak ingin berusaha. Namun ada saudara-saudara kita yang pantas untuk ditolong. Dengan kesengsaraan yang Allah uji, kefakiran yang Allah takdirkan kepadanya. Ya, dan itu juga takdir kepada kita untuk apa? Menolong mereka. Hmm. Itulah bagaimana syariat Islam. Ya, menyempurnakan, kita menyempurnakan. Ya, sudah sempurna, tapi kita yang praktekkan untuk gimana kita menyempurnakan. Oleh karena itulah pahala haji sangatlah besar dan balasannya sungguh melimpah ruah. Rasulullah SAW bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya, melainkan surga. Allah janjikan, ya, kalau kita berhaji dengan mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janjinya pas surga. Yang janji bukan kita, yang janji bukan anak, Allah. Ya. Sama dia nggak syirik dan juga kafir, ya. Nah, selesai pulang haji murtad, ya sudah, beda itu. Dan haji disyariatkan pada tahun ke-6, ya, atau lebih tepatnya ini tahun kelima sebetulnya. Ya, akhir-akhir tahun kelima, ya. Nah, dan Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baits." Ya, dan mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah. Ini haknya, ini kewajiban kita kepada Allah. Haknya Allah nih. Man istata'a ilaihi sabil. Dan bagi siapa yang sanggup untuk menjalani haji tersebut, ilahi sabila, ya. Untuk menjalani haji tersebut. Ya. Bagi yang mampu, yang tadi Anda bahas, ya. Mampu dalam haji itu dua. Mampu keamanan atau fisik. Yang satu lagi mampu secara harta. Kalau yang dua ini nggak bisa terrealisasikan, jangan dipaksakan. Syariat Islam nggak pernah maksa. La ikraha fiddin. Nggak ada kepaksaan dalam beragama. Para ulama berpendapat dalam syariat juga nggak ada paksaan. Ya, kalau orang nggak bisa ibadah, sholat, cara berdiri ya sudah duduk, nggak dipaksa kalau oleh syariat. Orang nggak bisa berpuasa karena sakit, ya sudah, nggak usah berpuasa dulu dalam Ramadan. Tadi ganti di hari yang lain, ya. Atau fidyah, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima tentang syariat puasa, ya. Nah, puasa ini apa namanya, diwajibkan di tahun kedua Hijriah, ya, sebenarnya kita pernah bahas juga, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, ya. Bulan puasa Ramadan atau bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, permulaan Al-Quran. Itu lebih tepatnya dikelompokkan ayat-ayat itu di apa namanya, malam Lailatul Qadar, ya. Jadi turunnya ya tetap apa, di luar bulan puasa tetap. Namun diurutkan, ini Al-Fatihah, ini Al-Baqarah, ini Al-Imran. Itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau tanya turunnya pada malam Lailatul Qadar atau tiap hari bisa turun, ya tiap hari bisa turun, ya kan. Seperti surat Al-Kafirun turunnya di luar bulan puasa.
Kemudian Al-Asr, ya, di bulan puasa, ya. Kemudian apalagi surat-surat yang satu-satu turun itu, eh, yang ada asbabun nuzulnya itu, ya, nah, beberapa itu, kalau kayak Al-Baqarah kan memang pecah-pecahan yang mana dikumpulkannya pada malam itu, gitu, ya. Nah, unzila fil Quran hudal linnas, ya, untuk membawa hidayah, petunjuk kepada manusia. Kalau kita nyari petunjuk, rujukannya Al-Quran dulu, jangan akal kita dulu. Nanti kalau akal kita nggak cocok, Al-Quran kita singkirkan. Nggak seperti itu. Al-Quran dulu, baru kita korelasikan dengan akal kita. Kalau nggak masuk dengan akal kita, berarti akal kita yang kurang, gitu aja. Jangan salahkan Al-Quran, ya. Namun jangan taklid buta juga, Om, ya. Nah, terus ada tafsirnya, ada penjelasan dalam dari para ulama. Makanya belajar apapun nih, jangan sendiri. Kalau sini jadi sesat nanti, ya. Orang-orang apa? Yang dolin itu, seperti orang-orang Nasrani, ya. Wal bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Dan juga penjelas, ya. Nah, dan juga penjelas untuk menunjukkan kepada syariat Islam, ya. Dan juga furqan untuk membedakan antara hak dan juga batil. Zaman sekarang lihat pada jamaah sekalian. Banyak orang lumrah-lumrah aja melakukan kemaksiatan, ya. Kalau dia mengerti mana hak yang mana batil, lihat dalam syariat Islam, ya. Zaman sekarang aurat udah nggak berasa, ya, ya, karena dia nggak mengerti, ya. Maka dengan kita melihat Al-Quran, kita tahu itu salah, walaupun dianggap orang lain lumrah, gitu kan? Nah, karena kita tahu dari Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat, pendapat para ulama, ijtihad para ulama. Untuk apa? Membedakan antara hak dan juga batil. Itulah furqan. Furqan itu faroko. Dari kalimat faroko apa? Membedakan, memisahkan. Ya. Nah, farroko yufarriku, membedakan atau memisahkan. Paman syahida minkum syahro falyasum. Nah, paman syahida minkum syahro falyasum. Ya kan? Barang siapa yang melihat bulan apa Ramadan atau di hilal, ya. Barang siapa yang melihat hilalnya bulan Ramadan sudah masuk atau 2,5 ya, di atas derajat itu, di atas 2,5 derajat puasa, ya. Makanya hilal, ya. Nah, nah, maka puasa ya merupakan ibadah dalam penyucian jiwa, atau bisa dibilang menahan hati, ya, menahan apa, hawa syahwat, emosi, ya, hawa nafsu, ya, untuk mensehatkan tubuh kita dan mensejahterakan roh kita. Jadi kebutuhan kita ada dua, kebutuhan rohaninya dan juga kebutuhan jasmani. Kalau rohaninya nggak dipenuhi, mentalnya nggak kuat, gampang emosi, moodnya obrak-abrik. Nah, itu rohnya nggak terpenuhi itu dia. Nah, dan juga menjaga kesehatan tubuh. Makannya dijaga. Ya. Dia mau makan berapa kali kalau puasa? Masa semalaman makan? Dijaga. Ya. Barang siapa yang melaksanakannya karena mengikuti perintah Allah dan mengharapkan ridhonya Allah, maka itu menjadi penghapus bagi semua dosa-dosanya. Nah, dan menjadi penyebab bagi surga. Ya, bagi masuknya surga. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, yaitu keikhlasan dan mengharap ridho Allah, ya, ia diampuni dari segala dosanya yang terdahulu. Nah, pertanyaannya, kita sudah melaksanakan puasa setiap Ramadan, sudah berapa kali kita puasa Ramadan? Berpuluh-puluh kali, ya. Bagaimana niat kita? Atau karena hanya masuk Ramadan kita puasa aja gitu, ya. Maksimalkan, ya, puasa atau seluruh ibadah kita. Ya. Kemudian bab kedua, ya, poin kedua, keterkaitan antara satu rukun dan juga rukun-rukun yang lain, keterkaitan pasti bersambung, ya, terutama dalam niat. Ya. Nah, kalau satu nggak sempurna, yang lain ikut nggak sempurna. Barang siapa yang meninggalkan seluruh rukun ini, ya, dia ada orang kafir. Nah, kalau rukun semua yang ditinggalkan, syahadat kagak, sholat kagak, ya udah kafir. Ya. Nah, ini yang membedakan barang siapa, ya, yang mana salah satunya dari rukun ini ditinggalkan,
maka dia bukan seorang muslim, ya. Nah, atau mengingkari afan, bukan meninggalkan, mengingkari. Mengingkari itu apa? Nggak pernah beribadah sama sekali. Benar-benar nggak mau, ya. Sudah mampu nggak mau haji, ya. Maka ia bukan seorang muslim menurut ijma para ulama. Ya, masih mukmin, tapi nggak muslim. Ya, berimannya oke. Ya, tapi sebagai orang muslimnya, nah, diragukan. Ya, barang siapa yang meyakini rukun-rukunnya dan melalaikan salah satunya, rukun tersebut, karena malas selain syahadat ya, maka ia orang fasik. Nah, jadi mengingkari sama meninggalkan beda ya. Kalau mengingkari itu kan benar-benar dia meyakini, oh ini bukan ibadah Islam. Saya tinggalkan, oh, udah kafir. Haji itu bukan ibadah Islam. Nah, sudah. Nah, puasa itu bukan ibadah Islam. Itu hanya adat misalkan. Nah, sudah. Beda itu. Namun kalau dia memang mampu terus meninggalkan, ya fasik. Ya. Dia bukan seorang muslim yang benar. Ya. Ya, karena kesempurnaan muslim nggak mungkin menjadi orang fasik. Nah, barang siapa yang melakukan aman dan juga menyebutkan aman tersebut, nah, dan juga menyebut-nyebut aman tersebut, maka ia orang munafiknya. Amalannya sempurna, tapi dia ungkit-ungkit tuh, munafik. Ya. Nah, jadi hati-hati tuh pada zaman sekalian. Kita ibadah banyak, sebutin semua, ceritain semuanya, oh, munafik dah. Ya. Hati-hati ya, pada zaman sekalian. Karena ibadah itu sebenarnya buat kita sama Allah aja. Gak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dalam beribadah. Tujuan kita apa sih? Ya. Ibadah dalam Islam, ya, bukanlah sebatas bentuk dan rupa belaka, tapi yang dikehendaki darinya. Bukan cuma ngikut-ngikut orang, bukan cuma, oh ini wajib nih sunnah, oh sudah saya yang wajib aja deh. Oh ini waktunya sholat, ya saya sholat aja deh. Tapi hatinya ditanya nih, ya jangan cuma sholat karena wajib, tapi sholatlah karena kita kebutuhan kita itu sholat. Ya, nah, kita butuh sholat, bukan karena kita wajib untuk sholat. Beda. Ya wajib-wajib. Tapi kita pikirkan, sholat itu kebutuhan kita. Ketika kita memikirkan sholat itu kebutuhan kita, maka kita maksimalkan. Kalau wajib, orang mikir wajib ya sudah. Bakbuk-bakbuk, sholat selesai gitu. Kalau kita memikirkan, oh sholat itu kebutuhan kita, maksimalkan semua. Ya kan? Orang sunnah, oh sunnah duha nih. Karena kita butuh pada zaman sekarang. Bukan Allah yang butuh kita. Begitu juga dengan puasa. Ya. Puasa itu yang butuh siapa? Kita. Untuk apa? Kita maksimalkan diri kita. Ya. Jangan sampai menjadi orang pendusta. Jangan sampai orang yang tidak bisa menahan syahwat, tidak bisa menjaga ucapan. Ya. Nah, sama seperti haji dan juga zakat. Untuk menjaga apa dari dia? Ujub, sum'ah. Ya. Orang kalau sekarang haji itu kayak diarak-arak gitu ya. Diarak-arak apa? Diumumin. Buat apa? Umroh diumumin. Buat apa? Gak perlu. Toh dia umroh sama haji buat Allah. Mencari doa Allah. Jangan sampai karena ucapan haji dia rusak. Umroh dia rusak. Ya. Nah, bukan berarti kita boleh meninggalkan ibadah tersebut jika belum mendapatkan buah dari. Bukan berarti kalau kita nggak bisa memaksimalkan kita tinggalkan. Jangan. Laksanakan ya. Kalau kita nggak laksanakan kan dosa besar Pak. Kan? Bahkan untuk apa namanya? Nah, karena maksud ibadah di sini adalah menjadikan diri kita ikhlas. Nah, bagus nih. Maksud ibadah tuh buat mengikhlaskan diri kita, bukan jadi pelunasan kewajiban. Nah, beda ya. Nah, kita ibadah itu kebutuhan kita. Bukan kita melunaskan kewajiban dari Allah. Udah kayak tugas aja gitu kan. Allah ngasih tugas nih, kamu kerjain. Enggak. Sholat dikasih Allah nih, kebutuhan kamu buat masuk surga. Biar kamu nanti ada pahalanya gitu, biar kamu nggak dosa. Maksimalkan ibadah kita. Ya kita kalau nyari uang maksimal. Ya, itu juga kita cari pahala biar maksimal. Terutama dalam ibadah-ibadah wajib. Cabang-cabang iman. Yang keempat. Poin keempat, perkara yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah sebagai syariat Islam saja ya, secara keseluruhan, namun pembatas dari penyebutan hanya demi urgensi semata. Ya, jadi nggak bisa orang syahadat, oh pasti imannya sempurna. Itu kayak murjiah itu kan. Nah, penting syahadat sudah sempurna sih.
Ya, karena masih banyak kebaikan yang belum disebutkan. Nah, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, iman itu memiliki 70 atau lebih cabang. Ya. Yang paling tinggi itu syahadat, yang paling rendah itu apa? Imat atau torik anil aja, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang terakhir apa? Dan salah satu dari iman itu adalah malu. Ya, nah, iman itu nanti bercabangnya seperti ini. Sama rukun Islam kan tadi juga bercabang. Syarat lain, ibadah lainnya cabangnya dari rukun Islam. Iman-iman yang lain cabangnya juga dari rukun iman. Nah, maka iman itu tadi seperti ucapan ada, menyingkirkan gangguan dari jalan juga sebagai iman, walaupun perbuatan fisik, malu perbuatan hati, iman juga. Jadi iman itu ucapan, perbuatan, niat, sama. Dan di poin kelima hadis ini juga memberikan faedah bahwa Islam itu akidah, keyakinan. Ya. Percuma dia sholat keyakinannya hancur. Dan juga amalan. Nah, kalau akidah sudah kuat, amalkan dengan benar. Tidaklah satu amal bermanfaat tanpa ada keimanan. Amalan banyak, imannya hancur. Nggak manfaat begitu. Sebagaimana iman itu tidak ada tanpa amal. Ya. Iman nggak ada apa-apanya tanpa amal. Ya. Seperti roh dan juga jasad gitu. Ada iman, nggak ada amal. Ya. Seperti roh tanpa jasad. Ada amal tanpa iman. Ya, seperti jasad tanpa ruh. Gitu. Nah, itu dalam hadis ketiga ya, para jemaah sekalian. Ini anak bacakan dahulu pertanyaan yang ada di chat ya. Ini Ustaz, adakah dalil puasa Dzulhijjah? Karena sudah banyak bayar Nabi tidak pernah melakukan puasa Dzulhijjah 2 hari di awal. Nah, dalil ya. Ya, nanti ana cari ya untuk dalil untuk puasa bulan Dzulhijjah. Ya. Namun kalau kita misalkan bertanya puasa Dzulhijjah tentang hukumnya ya, itu bid'ah atau misalkan itu dalilnya ada nggak sih dan itu sahih nggak sih dan gimana hukumnya? Nah, gini Om, kalau misalkan puasa 10 hari bulan Dzulhijjah itu nggak benar dalilnya dan bukan syariat Islam, seharusnya para ulama udah melarang. Dan sudah banyak fatwa seharusnya mengeluarkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu bukan waktu puasa, Afwan 9 itu bukan waktunya puasa. Ya. Nah, dan menurut Ana insya Allah para ulama pasti mengerti. Ya. Dan ada hadisnya. Ya, nanti Ana cari, Ana share ke grup untuk hadisnya. Ya. Hadis atau dalil tentang 9 hari awal puasa Dzulhijjah. Ya. Nah, kalau puasa Asyura itu kan memang untuk menyelisih orang-orang kufar ya. Itu puasa pertama dalam syariat Islam itu. Puasa Asyura. Kalau Dzulhijjah, ya, nanti Anda cari dalilnya Om ya. Nah, coba terjawab Om ya. Dari yang bertanya Om ya. Nah, dari Bu Novi. Ya. Coba terjawab Om ya. Nah, kalau alam jawab. Hanya izin lanjut ke pertanyaan kedua. Bismillah, Afwan Ustadz. Anak izin lip. Oh nih. Izin untuk kemudian anak lanjut ya. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ukuran mampu atau sudah wajib untuk melaksanakan ibadah haji itu apa ya? Oke. Karena sebab banyak kaum muslimin yang terlihat mampu tapi belum berhaji. Oke. Haji tadi ada di dalam Al-Quran. Ini stato'a ilaihi sabila. Ya. Mana stato'a ilaihi sabila. Ya. Mampu dalam melaksanakannya. Harta, fisik, keamanan. Apa zaman sekarang? Dalam kitab Bidal Mujahid hanya tiga itu. Klik nurus. Harta, fisik, atau kesehatan fisik, keamanan. Ya. Di pendapat yang lain, finansial. Ya. Nah, dan menurut Ana ini bagus pendapat yang finansial ini. Kenapa ya? Jangan sampai udah haji, cuma bisa beli tiket doang gitu. Ya. Atau ngutang, nggak boleh. Ya, makanya pendengar dari dosen aja. Ini mohon maaf Om ya, Ana nggak tahu jelasnya. Ya. Jadi haji-haji reguler, haji-haji yang sekitar cuma puluhan juta itu kan sebenarnya sisanya ngutang. Ya. Maka ya dosen Ana itu mengatakan kalau misalkan haji itu
cobalah ambil yang full apa, yang memang harganya real gitu ya. Kalau nggak bisa jangan kata dosen. Walaupun ya itu pendapat bisa umum abaikan juga. Itu kan hanya pendapat salah satu dosen anak ya. Dan Ana setuju, dan kalau para umat nggak berpendapat seperti itu nggak masalah. Makanya Ana nggak kalau Ana pribadi haji reguler itu kan kayak gitu. Kita bayar 25 juta. Kita 25-nya atau pada kurs tahun itu 25 juta kita akan bayar sisanya. Sisanya lagi sepertiganya itu diambil dari ah, apa namanya, uang pendaftaran pada tahun tersebut. Jadi kalau kan total minimal 75 misalkan. Itu misalkan harga realnya itu kan sampai ratusan juta. Kita bayar 25. Kemudian kita lunaskan lagi 25 gitu. Nanti sisanya itu diambil dari uang-uang pendaftaran tahun tersebut. Ngutang gitu kepada orang-orang yang daftar pada tahun tersebut, ngutang ya. Nah, ini kan sebenarnya kita kayak kayak setengah mampu nggak mampu jadinya. Ya. Itu itu akal-akalnya pemerintah ya. Bagusnya mereka seperti itu. Jadi apa namanya, menolong orang-orang yang ingin haji, ya. Tapi dengan cara ngutang. Ah, ini Anas kurang gimana ya? Jangan dipaksakan, ya. Nggak usah dipaksakan. Ya haji pengen pengen haji gitu. Ya, tapi bukan berarti kita harus memaksakan, ya. Harus bahkan mengutang gitu. Menurut Ana, jangan seperti itu. Toh syarat Islam itu Allah juga pasti mengerti kok. Ya. Ibadah itu bukan seberapa besar kok, tapi seberapa kuat niat kita kan. Percuma kita ibadah sebesar apapun, infak sebanyak apapun, niat kita nggak benar, ya. Jadi menurut Anda jangan dipaksakan untuk haji. Nah, maka tadi itu dia udah mampu finansial belum, fisiknya sudah oke, kemudian keamanan bisa dijamin, silahkan. Itu udah wajib, ya. Nah, terus ada orang udah wajib kamu berangkat, ada waktunya lagi, gitu kan. Nah, itu tuh, ya, yang mana yang tadi disinggung tuh dari penjelasan hadis fasik ya. Naudzubillah min dzalik ya. Fasik itu sudah kurang baik lah. Nah, gitu Om ya. Coba terjawab ya. Dari pertanyaan kedua dari Ibu Sri ya. Oke. Ya, pertanyaan lain Om yang ingin ditanyakan tentang rukun Islam. Ya, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam juga. Mas semua ibadah ya turunannya rukun Islam. Nah, Seperti Ustadz iman. apa mau Ya. bertanya? Badal Om silahkan. Iya, perkara haji yang kita katanya tidak boleh berhutang, Hmm. ya kan? Eh, ini misal gini, kita mau berangkat haji, kita kan sudah daftar duluan tuh, sudah taruh uang 25 juta, kita sudah dapat kuota. Nah, terus kemudian pada saat waktunya, kemudian uang kita itu belum cukup, kita berhutang, tapi kita udah membayangkan bahwa itu akan kita bayar mampu. Tapi beberapa tahun akan datang, misalkan setahun atau 2 tahun. Dalam artian, misalkan kalau pensiun itu kan otomatis kan apa nama uang lain-lain itu kan ada. Jadi itulah andalan buat membayar hutang tersebut. Nah, kita berhutang ini misalkan ke orang tua untuk menutupi panggilan haji itu yang sudah ditentukan. Itu gimana Oke. hukum Ustadz? Oke. Ya. Jadi misalkan kita ingin berhaji, ya, dan kita udah meyakini kita mampu untuk membayar hutang tersebut gitu ya, walaupun dengan jangka waktu. Ya berarti kan kemampuannya untuk waktu-waktu yang setelahnya, bukan waktu tersebut gitu kan Om. Ya. Jadi jangan berpikir kalau kita ngutang itu berarti kita menunda kemampuan. Tidak. Berarti kita belum mampu sebetulnya. Ya. Jadi menurut Ana itu ini pendapat Om ya. Kamu boleh setuju atau tidak. Tentang pendapat ulama juga, Ana mengambil pendapat ulama juga. Kemampuan itu bukan berarti itu bertolak belakang dengan berhutang Om. Ya. Om mau lihat ayat paling panjang dalam Al-Quran tentang apa? Hutang. Kenapa? Karena syariat Islam itu para ulama setuju bahwa syariat kebiasaan manusia yang paling ditakuti itu apa? Hutang, ya kan? Makanya eh, regulasi, apa ya lebih tepatnya proses dalam berhutang itu paling ribet dalam syariat Islam. Kamu lihat di fikih hudud, ya, nanti kalau ada kesempatan kita bahas fikih hudud, hutang itu paling ribet. Kenapa? Karena sebenarnya Rasulullah SAW itu nggak suka hutang, loh.
ya. Kalau bisa kita hindarin. Zaman sekarang ngutang itu udah kayak gampang kali, jangan. Ya, walaupun kita bisa yakin, oh mampu, tapi biasakan jangan. Sah ya, walau alam. Karena nggak bisa bilang itu sah atau tidak. Ya, karena itu di tangannya Allah untuk sah atau tidak. Ya. Tapi menurut anak itu bukan termasuk dari mampu. Gitu. Karena mampu kan berkaitan dengan dia tidak bisa berhutang atau tidak melaksanakan hutang. Gitu. Ya. Jadi kalau bilang boleh apa enggak, ya silahkan. Tuh, nggak masalah. Karena nggak bisa menghukumi. Kalau misalkan mau haji, haji tetap tuh. Dan misalkan ya ada yang mau menghutangi, bisa dikira mampu ya silahkan. Cuma kalau anak nggak apa ya, kalau bisa itu dihindari, hindari. Kalau misalkan mau dilaksanakan juga nggak masalah. Nah, jadi itu ya pendapatan ya. Ya, nah Nah, Ustadz. Jadi jadi apa? jadi imbang juga Ustadz kalau misalkan seperti itu kan kita walau alam nggak tahu umur ya Ustadz ya benar. Hmm, Kalau misalkan kita sedang sementara berhutang walaupun itu sudah panggilan dan sudah waktunya, kemudian kita terjadi sesuatu di tanah suci, ya berarti tetap berhutang ya Ustadz ya. hutang. Ya, itu yang ini ada sedikit perpanjang Om. Jadi, ya Anda ngambil dari dosen Nana juga. Ustadz Arifin Badrian, sebutkanlah itu namanya. Beliau itu sangat gak setuju ya. Orang mau haji umroh ngutang. Ya. Karena udah banyak kasus KPR-KPR syariah aja. KPR rumah gitu kan. Syariah. Oh bisa bayar gini, gini, gini. Ujung-ujungnya kenapa? Oh, qadarullah ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Jadi nggak bisa saya bayar tepat waktu. Ya, nanti berkaitan dengan umur juga. Karena kan aja ego itu kan yang didahulukan yang sudah lanjut usia. Nah, terus kalau akadnya cuma dari orang tersebut, kira-kira ahli warisnya mau melunasi nggak? Kan gitu. Iya, nah, Ustadz. Nah, itu yang apa ya? Karena pribadi Om, Anda sangat menutup celah untuk menghubur hutang. Kalau bisa, ya kalau misalkan terpaksa sudah. Karena ujian orang berbeda-beda. Padahal kalau mau ngutang. Cuma kalau bisa, tutup celah. Itu. Ya, karena ulama sepakat. Kemampuan itu bertolak belakang dengan berhutang. Hmm. Nah, Nah, gitu Om ya. nah, Nah, jadi ya dipikir-pikir nah, aja lah gitu. ya, nah Ustadz. Dan Anda bukan melarang, cuma itu pendapat Anda. Lebih baik gitu, lebih baik. Jangan berhutang. Tapi kalau misalkan dikira mampu, udah pasti mampu, nah, ada backupannya misalkan bisa mencairkan hak. Kalau bisa ya yang lain ada tanah apa sertifikat jadi jaminan ya sudah serah, nggak masalah. Nah gitu Om ya, mungkin dari pendapat Anda tentang hutang lah. Soal terjawab Om ya. Nah, Ustadz. Gitu ya. Sama ada pertanyaan lain Om sebelum namanya tentang bab ini. Nah, tentang ibadah, syariat Islam. Ada yang ingin bertanya lagi, Om? Sudah cukup, insya Allah ya. Insya Allah cukup Ustadz. Nah, sudah Nanti cukup ya. lain waktu mungkin tentang sholat Ustadz ditebalkan. Sholat ya. Nah, nanti Anda ambil dari kitab Mulakhos Fikih, sholat. Ya, tentang sholat itu tujuannya apa sih? Gitu ya. Karena kan ini ibadah mahdoh. Mahdoh itu nggak bisa dinalar dengan akal gitu. Hmm. Oke, nanti kita bisa kesempatan yang kita bahas tentang sholat ya. Dan misalkan Om tanya tentang spesifik sholat, itu gimana apanya sih yang ditanya? Oke. Nah, di lain waktu Om Aman ya. Ustadz. Ya, silakan Om. Spesifik sholat mungkin bisa diulang spesifik khususnya sifat sholat Nabi. Oke. Nah, mungkin ya, sifat sholat Nabi secara ringkas Om. Ya, betul. Rasulullah SAW mengajari para sahabat pertama itu sebenarnya bukan sholat Om. Apa yang orang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat pertama kali? Adab. Ketika para sahabat sudah bisa meninggalkan kemungkaran di kebiasaan mereka, sudah bisa meninggalkan apa namanya keyakinan sebelum-sebelumnya tentang adab, baru diajarkan sholat. Nah, dan sholat Rasulullah SAW seperti sifatnya itu ya, ada di buku sifat sholat Nabi ya. Para asatidzah kan memang sudah membukukan itu. Nah, Betul. tapi
ada Rasulullah SAW ngasih fleksibilitas dalam gerakan sholat. Jadi kalau para umat lihat gerakan sholat yang kita lihat beda, lihat dulu ada dalilnya nggak. Jangan langsung kita salahin, oh itu bid'ah tuh. Ya, jangan dikit-dikit bid'ah juga kita ya. Misalkan takbir kan ada yang sekuping, ada yang bahu, ada dalilnya dua-duanya Rasul melakukan kok. Kemudian dekapan tangan, ya. Kalau kita lihat ada yang di sini, ya itu nggak ada larangan sebetulnya. Tapi walaupun ya beberapa mazhab seperti itu, yang nggak boleh apa? Di bawah pusar, itu nggak boleh, karena itu larangannya. Kemudian seperti apa lagi? Setiap gerakan ngangkat tangan itu boleh, itu boleh, sunnah, gitu kan. Misalkan habis sujud, duduk, angkat tangan, boleh. Ya, jadi sholat itu sebenarnya gerakannya, men, juga fleksibel, fleksibel. Tapi jangan kita buat-buat gitu ya, buat-buat sendiri, ya. Takbir, puter-puter, nah itu nggak ada. Itu Rasul larang itu, bukan sifat sholat Nabi itu. Nah, nanti pun kesempatan lain, ya tuh kita buka majelis khusus gitu, ya. Sekali, misalkan nanti kita rumbukin aja, mau hari apa, mau Zoom atau di mana, kita bahas sifat sholat Nabi boleh. Karena memang sifat sholat Nabi cukup panjang sih. Nah, jadi gitu Om ya. Setuju. Ya, setuju Ustaz. Ada sesi khususnya. Nah, sesi khusus. Ya, puasa juga sebenarnya cukup panjang juga. Itu Om ya, insya Allah ya. Ya, syukron Ustaz. Afwan, waalaikum. Nah, ada yang lain mau disampaikan atau ditanyakan? Ya. Itu sudah cukup insya Allah ya, para jamaah sekalian ya. Insya Allah kalau sudah cukup ya, nah, kita akhiri pertemuan pagi ini ya. Yang insya Allah ilmu kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuat amal soleh kita nanti di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni menuju surganya Allah dengan pintu yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Amin. Ya. Anda minta maaf bila ada kekurangan atau keliruan yang Anda sampaikan dan juga ucapan yang kurang berkenan uh, dengar oleh para jamaah sekalian. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Barakallahu fikum.